الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid Hidayatullah dalam rangka kita menambah khazanah ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu masih lagi tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kita ada tahu akhlak Rasulullah, ya kita mengikutinya. Kalau kita mendengarkan akhlak Rasulullah itu bagaimana, sehingga kita di dalam hati itu berniat mengikutinya. Namanya kita kadang menuntut ilmu, kadang tahu kita kadang kayak apa kita mengikuti. Jadi ulama-ulama kita sudah menyusunkan supaya kita tahu kayak apa akhlaknya Rasulullah. Pelajaran selanjutnya yaitu la yaqulu muttaqian wa la ala khawanin min diluhu batin qadamaihi lam yashba' min khubzi burrin wa la sya'irin salasata ayyamin mutawaliyatin hatta laqiya isaran ala nafsi la faqran wala bukhlan. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiada makan padahal ia bersendiri, padahal ia bersandar diri. Kadang makan namanya sidin bersandar. Bersandar makan. Nah, dalam santai minum. Itu ada pada Nabi. Artinya makan itu beruringan. Makan itu berduhara makan. Artinya bujur-bujur tentang makan. Nah, berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina hanya makan. Nah, kita makan rezeki. Nah, kita makan ini nyaman. Nah, kita makan ini alhamdulillah kadang makan dipalaakan menjadi kita makan. Kadang makan tuh santai. Nah, bersandar tuh kalau Nabi makan. Artinya makan tuh bujur-bujur nang dihadapi itu rezeki. Nang diberi, nang kita makan itu berian Allah Ta'ala. Allah yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Ta'ala. Lalu makan itu artinya betul-betul makannya. Kada pernah sering bersandar makan. Dan tiada ia makan di atas khiwan, yakni tempat yang tinggi, dan hanya adalah ia makan di atas suprah. Kita makan di atas meja yang makan. Nah, dan itu ada suprah itu yang kita dimakan apa? Ini dimakan lapik makan. Nah, sudah begitu. Itu aja Nabi. Jadi kita namanya makan di bawah misalnya ingatakan Nabi kayak itu juga makan sedikit. Makannya bujur-bujur artinya duduk berampar aja. Berampar. Namanya kita memijat, apa memijat? Tapi kada dapat pahala sunat. Kenapa? Nabi kada pernah sidin makan di atas meja. Haram kan? Kada. Udah aja makan kita di pengantinan meja. Cuma Nabi kada pernah sidin makan di atas yang tinggi, dan hanya adalah ia makan di atas suprah.
Dan adalah sapu tangannya itu 2 telapak kakinya. Sapu tangan. Ada kita kan tisu. Itu aja saja mampir. Artinya halus saja. Kalau kita di pangtilan aja coba salambar. Nanti kan mampir ya anggaplah 2 nangkanya 2 telapak betis itu aja. Sapu tangan sini itu aja. Ambil mungkin 2 lah tisu. Namanya kita betisu. Ada sini sapu tangan sini itu 2 tapak kaki. Tapak kaki nang ganang nah itu lah. Berarti 30 kali 20 kali 20 lah. Sapu tangan sini itu berarti 20 kali 20. Anggaplah itu. Dan tiada kenyang ia daripada makan roti gandum, dan tiada kenyang daripada roti syair 3 hari. Kada pernah sedang kenyang makan. Jadi hadis Nabi itu nahnu qaumun la naqulu hatta najua fa iza atana ma nasba. Kami ini golongan kaum tidak makan kami kecuali kami lapar. Lapar hanya makan. Jadi pepalingannya kalau lapar jangan kada makan. Nahnu qaumun, kami ini kaum golongan tidak makan kami kecuali kami lapar. Nah jadi namanya lapar itu makan lagi. Jangan diarti karena namanya lapar bawa makan. Makan apa? Roti kan. Wa idza atana, apabila kami makan ujar Nabi, manasba, kami kada kenyang. Ada kita makan sampai kenyang. Ulun juga makan sampai kenyang. Apalagi surungi orang nasi bungkus. Nah, nyaman pulang nasi bungkusnya, kenyang. Ya jadi cocok aja Pak. Nabi itu kada garing-garing sini. Kenapa? Apabila dimakan kada kenyang. Ada kita nih makan sampai kenyang. Jadi ujar guru hari namanya lapar jadi jangan kada makan. Itu kebalikannya. Dan tiada kenyang ia daripada makan roti gandum, dan tiada kenyang daripada roti syair 3 hari. Ada pernah kenyang 3 hari daripada ia daripada makan roti gandum, dan tiada kenyang ia dari roti syair 3 hari berturut-turut, hingga mendapat ia akan Tuhannya Allah Ta'ala, yakni hingga ia wafat. Kita ini alhamdulillah betul-betul 3 hari itu kita kenyang aja. Artinya makan aja tuh. Kalau Nabi itu pasti ada yang lapar. Ada kita ini kada sampai kelaparan. Ya Allah, namanya pagi sarapan nasi kuning. Kena jam 10 ia pulang cari pisang goreng pulang. Zuhur ia pulang makan pulang. Kena jam 3 ia pulang ngopi pulang. Sore ia pulang. Nah, kada pernah kita lapar. Malam makan pulang, nonton TV makan pulang. Nah, tuh. Masya Allah. Dan adalah yang demikian itu karena melebihkan orang lain atas dirinya, yakni ia mengurangkan makan dengan ikhtiarnya, bukan sebab papak dan bukan sebab kikir. Jadi sidin mengutamakan orang. Misalnya ada banyak orang pada banyak, disuruh unjuk orang aja, biar aja seorang pada minum, seorang minum, asal orang minum. Jadi sidin tidak makan, asal orang makan. Ada di roti, ini yang seorang pacang makan hari ini, diunjuk aja orang karena ada orang yang tidak makan.
kan biar dia seorang kada makan, asal orang makan, asal ngarannya mendahulukan orang. Bukan sidin tuh kada berduit, kada diisi, mie pakir kada, tapi mau utamakan orang. Hari ini makan misalnya sepiringnya, ini gagasan seorang makan, sudah di hadapan ada orang yang sangat memerlukan, tunjuk dengan orang, seorang kada makan. Sering kayak itu, berapa? Bukan sebab kikir, aku lapar duit ada aja, ada aku makan, sayang ya duit. Itu ngaranya kikir, sayangnya. Nah, itu ngaranya kikir, kada makan, apa aja kada makan, asal jangan menukar. Simpan duit, itu ngaranya kikir. Bukan kayak itu Nabi, tetapi sidin memang kayak itu. Jadi sidin kada makan itu diberiakan orang-orang, mengutamakan orang. Ada aja orang duit ada aja. Saban hari intalo makan, intalo dibelampat. Kikir benarnya hidupnya, duitnya ada aja. Tapi nya karena kikir lalu lapar kada makan. Ada ini Nabi ini kata sidin. Bukan sidin fakir, bukan sidin papa, bukan sebab kikir, karena sebab mendahulukan orang, ngarannya isar dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena melebihkan orang, mau utamakan orang atas dirinya. Sehingga sini meninggal, tak meninggal pun kayak kedua. Ma asyadda haratan maut ya Jibril. Ma kayak ini kan bersamatan sakitnya tatkala saratul maut Tuhan Jibril. Namanya kayak itu jangan Rasulullah kumpulkan sakit umatku tuh nah. Aku aja seorang menyandangnya supaya umatku tuh jangan sakit lagi nya saratul maut. Jadi mau utamakan orang biar aja seorang yang sakit, asal orang yang kenapa itu cintanya Rasulullah kepada kita. Yujibul walimata wa ya'udul marda wa yashhadul janaiza yamshi wahdahu bainal a'da'i bila haris. Artinya adalah Nabi SAW itu memperkenankan panggilan walimah, yakni jamuan orang yang berkawin. Jadi selalu datang. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang. Kalau kita datangi orang itu senang. Nah itu Nabi. Maka menyenangkan hati orang itu ujar Nabi. Ahabbul amali ilallah idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Paling dicintai amal pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu memberi kegembiraan kepada orang mukmin. Senang orang didatangi. Itu sebaik-baik amal. Yang kedua, kita mendatangi orang pengantinan, orang rumah undang itu mengabulkan hajat orang. Barang siapa mengabulkan hajat orang, maka dikabulkan Allah hajatnya 70 hajat. Minimal dosanya diampuni Allah. Jadi Nabi mengajari kita namanya ada orang walimah itu kita datangi namanya kawat. Selama di sana itu tidak ada maksiat. Lamun yang ada maksiat, ada wajib kita mendatangi. Atau lain acara-acara apa kita datangi karena banyak pahalanya. Satu yaitu menyenangkan hati orang, yang kedua mengabulkan hajat orang, maka dikabulkan Allah juga hajatnya. Dan ziarah ia akan orang yang sakit. Nah, ada semalam kita selama berjalan menuju orang sakit itu sama dengan
berjalan ke surga dan kita duduk di sana diampuni oleh malaikat 700 malaikat minta ampun sampai kita bulik. Dan hadir ia akan jenazah bertakziah dan berjalan ia padahal ia seorang dirinya antara perhimpunan beberapa seterunya dengan tiada orang yang mengawal akan dia. Nah, Nabi itu berani itu sidin sendirian berjalan dalam perhimpunan kumpulan beberapa musuhnya. Nabi kada takut, kada ada pengawal akan dia. Kana asyaddan nasi tawadhu'an wa askanahum fi ghairi kibrin wa ablaghahum fi ghairi tatwirin wa ahsanahum bishran la ya'uduhu syai'un min umuri dunia. Apalagi akhlak Rasulullah nih. Nah, artinya adalah Nabi SAW itu terlebih sangat daripada manusia merendahkan diri dan terlebih sangat segan akan dirinya padahal ia tiada kibir, artinya kada sombong. Memang kayak itu sudah tabiat Rasulullah SAW itu merendahkan diri, kada merasa harap pada orang kada. Padahal si dirinya adalah sebaik-baik makhluk, seafdal makhluk, sepaling dicintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada malaikat. Nah, apa aja ini hendak awak. Tapi sini merendah diri, kada merasa harap pada orang. Yakni membesarkan akan dirinya kada pernah lalu-lalu, kada merasa. Nah, kayak guru kita dari guru kesombong pastor, kada pernah sidin merasa harap pada orang. Sehingga sidin waktu singgah di Al-Falah beristirahat diundang Ustaz Alfianur mandi sidin, tapi kalasan sidin tak sendiri, tak seorang, tak sidin, tidak ada sidin. Sadar sidin sudah terkenal masyhur, kada mau, kada merasa. Dan tiadalah sangat ia pasif dan terlebih sangat pasif perkataan padahal ia tiada melanjutkan perkataan. Sidin itu yang paling pasif seduniaan, sealam jagat raya ini dalam berbicara. Dalamnya sidin di dalam kitab dalam pengetahuan itu akhlal wara mantiqan wa asdaq, yang paling manis perkataan dan benar dalam perkataan, jujur, kada pernah dusta. Ahlal wara mantiqan wa asdaq, sepaling bagus, sepaling manis penciptaan. Mantiqan bepandir, wa asdaq dan jujur. Fasih. Dan yang terlebih baik ia daripada segala manusia menyukakan hati. Apabila sidin tu situ, maka orang senang lawan sidin tu. Melihat rupa sidin senang, melihat gaya sidin tu himung, melihat rupa sidin tu sudah senang hati. Hadirnya sidin tu. Ya Allah, ya ada juga orang memberi muha, ada juga, ada yang lucu, melihat muha sidin itu sudah tertawa,
Kelakuan melihat keluar sidin itu udah tertawa, ada juga lucu namanya. Apalagi sidin bepandir, barunya lucu. Melihat awak sidin dia tertawa kan. Nah, ada juga apalagi sidin bepandir, barunya lucu. Nah, ada juga manusia. Ada juga melihat sidin itu seram. Takutan orang melihat sidin itu. Muhanya dia sudah takutan orang melihat. Apalagi sidin bepandir, ada juga. Ada ini dasar Rasulullah nih menyukakan hati, senang orang memandang, senang sidin itu ada, himung orang, nyaman dipandang, sejuk hati memandang sidin tadi. Apalagi sidin bepandir, memandang dia sudah sejuk hati. Padahal tiada menyusahkan akan dia itu oleh sesuatu daripada pekerjaan dunia. Kada pernah sidin itu menyusahkan orang, kada pernah mengalih orang. Sama aja guru semumpul tu bari. Kalau pang menyaarang hari ini kita bangun asam aja, kada pernah. Apa yang dimasakan itu pernah? Kada pernah menyusahkan orang. Nah, mungkin apa ngaranna Nabi ini misalnya betapa abahnya hari ini masak apa terserah ikam aja. Nah, tidak pernah sekali-kali menyusahkan orang. Nah, kayak itu mazharnya tuh. Tadi kenampakan Nabi itu jadi situ diwali Allah Taala. Tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah mengalihi orang. Nah, tidak pernah. Nah itu. Ada kita bang lamunya saruan disuruh ini orang daging ada kain talu aja suruh ini orang talu, nah ada makan yang talunya ayam aja. Nah orang kadang mengolah acar, adakah acarnya nih? Bercari pulang itu maling lamarannya. Nah jadi ada pasnya ada kelompok, ada kelompoknya aja pulang pulang. Imbah tu kada lihat buahnya, adakah mau cuci mulutnya aja? Nah, mengalih orang yang nampak ini manusia. Dan kita cari ada aja orang yang kita saruan-saruan tu aja. Nah, orang jangan sampai kayak Nabi. Nah kayak itu akhlak sedih. Kada pernah mengalih orang. Nah kayak wali-wali Allah Taala itu juga sama. Itu kenampakan mazhar Rasulullah itu ya diwali Allah Ta'ala. Kayak itu bang kelakuan Rasulullah kadang mengalihi orang apa ada itu maka sampai bini sidin pun tidak pernah. Nah kayak Siti Khadijah ya Allah kisahnya tuh. Cuma Siti Khadijah ini paham menangkap apa keperluan Nabi, jadi kan pernah bertagih Nabi itu paham sudah. Jadi seumuran Rasulullah itu selalu cinta kepada Siti Khadijah selama-lamanya. Kenapa? Terlalu baik, terlalu sayang benar kepada Rasulullah. Belum lagi Rasulullah itu hendak mandi sudah siap banyu, sabun, odol, belum lagi Rasulullah hendak berbaju sudah siap baju. Nah kayak para Rasulullah hendak bertagih. Nah kayak para Rasulullah hendak melupakan cintanya. Paham. Jadi kita pernah bertagih-tagih. Oh ini wakanu, oh ini wakanu, ini kita pernah karena sudah paham. Nah kada kayak bini kita, kami yang kada bertagih, intalo aja intalo, intalo bedada, intalo mata sapi, intalo masak asam, intalo masak kecap, intalo aja. Intalo aja. Dia kolesterol. Nabi kada pernah menyusahkan orang, kada pernah selama-lamanya. Kalau pekerjaan dunia. Wa yalbasu ma wajada famarratan syamlatan wa marratan burda ibratin yamaniyatin wa marratan jubbata sufin
ma wajada minal mubahi labisa. Artinya adalah Nabi SAW itu memakai barang pakaian yang mendapat ia akan dia. Jadi Nabi namanya memakai pakaian itu apa yang ada itu kan? Apa yang mendapat akan dia pakai. Maka terkadang ia memakai akan syamlah, yakni kain bulu yang hitam. Dan terkadang ia memakai akan kain selendang hibrah Yamaniyah, yakni kain yang buatan negeri Yaman. Dan terkadang ia memakai baju jubah bulu unta, kayak apa bentuknya, atau bulu kambing. Maka barang apa yang mendapat ia akan pakaian yang mubah, yakni yang diharuskan, maka ia akan dia. Artinya kada memilih Nabi, kada berpilih-pilih. Nah kayak pakai bajunya ada apa juga, pakai sidinja. Wah aku ini kada cocok nih, aku harus berjubah nih, jubah aja. Ada. Kalau Pak Nabi itu berbulang aja, ada juga. Bisa jadi memakai kain yang hiram, makan kain yang hitam, berbulu hitam, berbulu. Wah kayak pola berbulu. Mungkin baju yang di Eropa yang berbulu yang panjang, ini sini. Mungkin kayak apa berbulu, bulunya hitam lah. Artinya jaket sih. Bisa juga sih. Bisa jadi berjubah, bisa berselendang, bisa berbulang. Jadi ini kada berpilih baju, kada nama-nama. Artinya kada merendahkan derajat sendiri pakai baju itu ada. Kada berpilih berarti. Oh ini baju kau ada bagusnya, harus kayak ini. Kada. Nah kayak apa ada itulah dipakai sendiri. Wa khatamuhu fiddatun yalbisuhu fi khinsirihi al-ayman wa rubbama labisahu fil aysar. Artinya dan adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perak, dipakai pada kelingkingnya yang kanan. Berarti di sinilah memakai cincin perak yang dipakai pada kelingking yang kanan. Dan kadang-kadang dipakainya akan dia pada kelingking yang kiri. Ini utas, tapi utas cincinnya itu diandak di kelingking, tapi kelingkingnya itu kelingking kanan. Nah, utasnya itu dari perak. Nah, Nabi mandap utas itu di kelingking. Kalau kita aja di jari manis sebelah kiri. Jadi dinyatakan namanya kita bercincin itu dinyatakan Nabi itu bercincin juga sih dia. Cincinnya apa perak? Perak. Banu ini terkadang dipakainya akan dia di kelingking kiri kanan atau di kelingking kiri. Habib Umar di kelingking kiri, ulun melihat utasnya. Kelingking kiri, kelingking apa? Kelingking kanan. Bagus botas. Kenapa? Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kita kawai ya Allah. Kami botas kawat, botas. Kami gatal apa namanya itu namanya botas gatal. Itu pada awalnya, karena begatalan gatal. Yurdiku khalfahu abdahu aw ghayrahu yarkabu ma amkanahu marratan farsan wa marratan ba'ira wa marratan baghdata syahba'a wa marratan himara wa marratan yamshi rajidan hafiyan bila ridain wala imamatin wala qalan suwatin ya'udul marda fi aqsal madinati. Artinya terkadang Nabi itu berkendaraan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita namanya berkendaraan itu dinyatakan juga Nabi berkendaraan. Namanya kita laju, misalnya menyatakan Nabi itu laju daripada ini karena menjadi memakai burak sampai, atau dinyatakan di sebelah kanan ini Jibril, sebelah kiri ini Israfil, di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Waktu berkendaraan dikatakan Nabi kayak apa, Nabi berburak, ya Allah lajunya. Serta di belakangnya itu hambanya. Sini berkendaraan, di belakangnya sini ada hamba. Hambanya itu budak artinya. Atau orang lain bersama dengan dia. Nah, berboncengan Nabi membawa kami tersebut. Betul ada orang di belakang Nabi. Ada di sini bawa onta, ada orang di belakang Pak Nabi bawa onta. Sidin berkendaraan, sidin seorang nyopirnya, sidin seorang dia menyopirnya. Dan terkadang berkendaraan Nabi SAW itu akan kendaraan barang yang didapatnya akan dia. Nah, apa namanya kawan, apa namanya namanya sidin bersepeda, sepeda. Ada orang buruk bersepeda. Terkadang ia berkendaraan kuda. Kuda ini berarti kita mobil lah, mobil. Dan terkadang onta, nah ya, tagimit sedikit onta, kuda terlaju. Dan terkadang bagal, talus pada kuda, yang bernama syahbak, dan terkadang keledai. Keledainya kita sapida Nabi. Kada sidin kada baonta pernah, ba kuda pernah, babagal pernah, ba keledai pernah, keledai terus. Ya bahasa sepeda aja kita. Bisa juga sidin. Dan terkadang ia berjalan, baru berjalan terus sidin. Orang-orang berjalan kaki dengan tiada memakai kasut dan dengan tiada berselendang, artinya ada bokiah Nabi. Pernah dia sidin. Nah, itu kayak rambut Nabi itu mah bagus. Kira-kira ini udah hobi ya, berjambul. Pernah orang guru sekumpul lagi, ini berjambul. Nabi terkadang sedang pada berrupiah. Dan dengan tiada berselendang dan tiada bersurban dan tiada berrupiah. Kada berkasut ternyata kada bersandal. Ada bersandal Nabi pernah dia berjalan. Dan sidin kada rupiah, dan terkadang ia pergi melihat akan orang sakit pada tempat yang sehabis-habis jauh di negeri Madinah. Pernah sidin melihat orang nang jauh di negeri Madinah. Masya Allah. Nah itu kelakuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini jangan merasa harap kamunya kada tulak. Nabi kata sidin apa nanti aja. Mudah-mudahan kita berkat mendapat, berkat kita mengaji, berkat kita menuntut ilmu, mudah-mudahan hati kita selalu diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dibukakan Allah Subhanahu wa taala untuk taat ibadah, selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauh segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran kita di sini, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan iman dan Islam, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.